Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang mana telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan waktu kesempatan pada sore ini untuk bertemu kembali di ruang Zoom. Ya, alhamdulillah. Tak terasa sudah sebulan. Terakhir pertemuan itu di bulan Ramadan ya, Ramadan terakhir, kemudian kita sudah masuk bulan Syawal, bahkan sudah di penghujung bulan Syawal, ya. Tanggal berapa sekarang? Ada yang ngitung nggak? 26 insya Allah. 26 insya Allah. Ada yang 27 juga mungkin ya hitungannya. Atau ada juga yang 25 Syawal untuk hari ini. Ya, pokoknya kita udah di penghujung penghujung bulan Syawal. Ya, terasa atau tidak terasa hari itu terus berganti, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari itu Allah bergilirkan, ya, setiap hari bertambah dan berganti gitu ya, subhanallah. Ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore ini Masya Allah ya, masih ada orang-orang yang bulan kemarin hadir, hari ini juga hadir lagi, dan itu mudah-mudahan insya Allah itu adalah bentuk keistiqomahan kita. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada tabiin, atba'ut tabiin, dan juga semoga kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik akhwati fillah, ini Ustazah Sila sudah bergabung ya. Assalamualaikum Ustazah Sila. Oke, masih mengondisikan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Sinyal aman Ustazah? Alhamdulillah aman, tapi ini kayaknya udah mau hujan. Iya, sama hujan. Mungkin di daerah lain juga sama ya, mendung. Iya, Jakarta Ustazah. gimana, Umi? Bandung ada juga ya. Bekasi gimana cuacanya? Bekasi hujan, Ya mungkin Ustazah. Ustazah Sila izin, Ahwat izin ya kembali ke host kita. Alhamdulillah sudah hadir. Boleh Ustazah Sila mungkin kita buka lagi, dan kemudian mungkin akan ditutup dengan akan dibuka afwan dibuka dengan tilawah oleh para santriat ya insya Allah ya. Oke, dikembalikan waktunya. Ustazah Sila tafadhali, silakan. Iya, Barakallahu fiik. Ustazah. Dibuka lagi, Ustazah? Iya, silakan. Oh, tadi. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya sehingga pada sore hari ini ya, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat online, dan mohon maaf ini juga tadi ada kendala dulu. Jadi Anda baru buka WA, baru join di Zoom gitu ya, dengan terlambat gitu. Mohon maaf. Kemudian tapi alhamdulillah ya kita semua bisa bertemu di dalam majelis fikih muslimah yang insya Allah membawa berkah dan faidah. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh akhwat wa ummahat. Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya akhwat wa ummahat semuanya? khairan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, eh, dan juga dapat menyimak maupun menerima ilmu atau faidah yang akan disampaikan hari ini oleh Ustazah Fauzia insyaallah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan
rangkaian acara ya yang sudah dibuka di apa tadi langsung aja ya eh, sudah dibuka oleh Ustazah Fauziah. Kita buka lagi. Kemudian rangkaiannya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, tilawah Al-Quran, yang ketiga materi inti, yang keempat kuis, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Insya Allah pada hari ini, pada sore ini kita eh, akan ada kuis ya, Ahwat, Muhammad. Eh, mungkin 2 soal ya. Nah, insya Allah nanti akan ada hadiahnya juga dari Ustazah Fauzia. Baik, kita langsung saja buka acara kajian sore hari ini membuka dengan membuka bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara ini telah dibuka. Mudah-mudahan semuanya lancar dan kita mendapatkan ilmu dan faidah pada kajian sore hari ini. Kemudian, baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Siti Maisaroh atau kita biasanya memanggilnya Ustazah Maisaroh atau Ustazah Aroh ya. Beserta sari tilawahnya yaitu Ustazah Siti Anissa ya. Iya, Sudah siap, Ustazah? insya Allah. Alhamdulillah. Tafadhali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Maisarah beserta Ustazah Siti Anissa yang telah eh, membersamai kita ya untuk pembacaan tilawah. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dapat menjadikan pahala khususnya untuk pembacanya dan juga umumnya bagi kita semua selaku pendengarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, akhwat atau ummahat, langsung saja kita ke acara yang ketiga yaitu
penyampaian materi ya, materi inti yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Fauziah Habibah LC dengan tema pada sore hari ini ya, fikih ibadah, yaitu istiqomah setelah Ramadan karena surga dibangun dari amalan yang konsisten. Masya Allah ya. Eh, Kalau melihat dari judulnya ini apa namanya, langsung membangkit dari judulnya saja sudah apa ya, membangkitkan semangat kita ya, dengan eh, apa, amalan setelah bulan Ramadan ya, karena kalau kita di bulan Ramadan sangat bersemangat, nah maka apakah setelah bulan Ramadan kita masih bersemangat atau tidak? Baiklah, kita langsung saja ke Ustazah Fauziah. Itu kepada Ustazah Fauziah, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Syukran Ustazah Sila. Dan Puan Ustazah. barakallahu fiik untuk yang sudah membaca Al-Quran, ya Teh Sarah dan Teh Nisa. Semoga apa yang dibaca bermanfaat ya, juga yang mendengarkannya mendapatkan keberkahannya juga. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Tadi sudah mukadimahnya sudah ya di awal. Barakallahu fiik. Oke, izin mungkin di judul ini sudah dibacakan juga tentang judul untuk hari ini adalah fikih ibadah, insya Allah. Sebelum memulai pada temanya, sebelum memulai pada pembahasannya, mari sama-sama ya kita hadirkan hati ya dalam belajar agama, dalam mempelajari ilmu, mempelajari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada sebuah perkataan dari sahabat mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib wa yu'til iman illa man yuhib. Masya Allah ya, kata Ibnu Mas'ud bahwa Allah memberikan dunia, mau itu harta atau apapun jabatan, itu kepada orang-orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Jadi baik itu dia beriman atau tidak beriman pasti mendapatkan dunia. Ya, jadi jangan heran ketika ada orang kafir dapat dunia, dapat jabatan, dapat hartanya, dapat juga semuanya, bahkan hewan pun dapat dunia, ya, dapat makanan atau jatah di dunia ini. Tetapi lanjut lagi ya, kata beliau, wa yu'til iman illa man yuhib. Sedangkan Allah memberikan iman itu hanya kepada orang yang Allah cintai, gitu ya. Jadi kita harapkan ya ketika kita bisa hadir di majelis ilmu dimanapun kita hadir ya, dengan siapapun, ketika di situ ada wasiat Rasulullah SAW, maka hadirkan iman gitu, karena itu menunjukkan ada kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang diberikan rasa iman. Kemudian juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, kata beliau, barang siapa yang dikehendaki kebaikan untuknya, maka dia difahamkan dalam agamanya. Gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya, kita ketika diberikan kepahaman ilmu sedikit ataupun banyak, itu merupakan tanda-tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Maka hadirkan niat, hadirkan hati bahwa walaupun kita lewat Zoom ya ataupun tidak langsung bertatap muka, tapi kita yakin Allah itu Maha mengetahui, Maha mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Gitu, watifillah. Baik, kita lihat di judulnya fikih ibadah ya. Dan ini tentang makna istiqomah setelah Ramadan. Tadi yang sudah dibacakan oleh Teh Saroh dan Teh Nisa, ya Masya Allah itu tentang istiqomah. Dan di situ pun dibahas tentang surga, atau juga disebutkan setelah istiqomah itu Allah janjikan surga. Gitu. Dan surga itu adalah impian semua manusia yang beriman. Semua manusia yang beriman itu menginginkan surga. Gitu ya, kata Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alil jannah. Kalau kamu minta, mintalah surga. Gitu. Jadi jangan sampai kita minta yang lain-lain, mintanya terlalu banyak tentang dunia saja sampai lupa dengan alam akhirat. Bahkan
apa tentang akhirat itu adalah masa yang sangat panjang, tapi kita terlalu sibuk dengan itu. Maka di sini pun istiqomah itu, istiqomah setelah Ramadan khususnya, ini adalah jalan kita gitu ya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati. Mungkin di sini istiqomah itu apa ya? Secara makna kita udah paham ya. Tapi kita apa ya dibahas satu persatu apa itu istiqomah, kemudian dalil-dalil penganjuran tentang istiqomah itu sendiri ya insya Allah. Di slide pertama, makna atau asal kata istiqomah. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab ya, ada asal kata dari kata istiqomah itu dari kata istiqomah yastaqimu istiqomah. Ya. Yang asal katanya qoma yaqumu, kemudian ditambahkan alif, kemudian sin dan tak di awal, sehingga artinya pun bukan hanya berdiri tegak, tetapi diartikan sebagai apa? Kata para ulama juga mengartikan istiqomah itu adalah meminta atau berusaha untuk tegak lurus, konsisten di atas jalan yang benar tanpa menyimpang. Jadi kalau hanya lafadz koma saja itu hanya berdiri saja gitu ya. Nggak tahu berdirinya lama atau sebentar. Tapi kalau udah ditambahkan hamzah, sin, dan tak di awal ini menunjukkan ada tambahan makna. Tambahannya apa? Meminta, jadi minta sama Allah ya. Karena istiqomah itu kita nggak bisa sendiri. Di sini istiqomah itu harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak cukup di situ, ada usaha. Berusaha untuk istiqomah, untuk tegak lurus, konsisten di atas jalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa kita simpulkan gitu ya. Maka istiqomah bukan sekadar melakukan kebaikan, tetapi bertahan di atas kebaikan itu. Kita sudah melewati bulan Ramadan ya dengan penuh apa ya hikmah ya. Kemudian juga dengan puasa full di bulan Ramadan, ibadahnya juga full ya, berusaha semaksimal mungkin. Nah, ketika di luar Ramadan banyak sekali gitu ya yang amalannya mulai menurun. Nah, apakah kita sudah istiqomah apa belum? Ya kita lihat lagi ya ke sini selanjutnya. Kemudian di sini juga ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang istiqomah. Tadi ayat yang dibacakan oleh Teh Sarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah, sesungguhnya orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Ya, ketika seseorang hamba, seorang yang beriman mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu nggak cukup. Tapi harus apa? Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, istiqomah dalam ketaatannya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam menjauhi larangannya. Kemudian apa janji Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada dia, kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Ya, Masya Allah. Dalam ayat ini ketika kita lihat tafsirnya, bahwasanya adalah gambaran ketika seseorang berada dalam sakaratul maut. Ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, semua takut ya. Kita walaupun misalkan punya iman, tapi kalau ditanya takut mati apa enggak, kira-kira takut enggak? Kira-kira takut enggak? Jawaban jujur, takut ya kalau mati. Takut. Takut kan? Walaupun merasa ibadahnya udah banyak gitu ya, tapi tetap kita takut akan kematian. Maka dalam ayat ini disebutkan, ayat ini tuh berkenaan dengan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Sangat menakutkan gitu ya. Kemudian juga kalau orang nggak punya iman ketika sakaratul maut, maka yang datang adalah syaitan. Syaitan datang. Dia menawarkan minum. Dia akan menjelma sebagai orang-orang yang di dekatnya yang sudah wafat. Apakah itu orang tuanya atau siapapun dan menawarkan minum. Tetapi dia menawarkan minum dengan syarat dia keluar dari keimanannya. Keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang mukmin ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, kata Allah, dia beriman dan juga istiqomah, yang turun kepadanya adalah
para malaikatnya Allah. Dan mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah bahwa kalian akan mendapatkan surga. Gitu ya. Maka tadi kenapa kita ngambil tema istiqomah itu jalan ke surga? Ih, ada dalilnya ini tentang surah Fusilat. Boleh nanti kita kalau baca ya di ayat 30, 31, 32 bahkan sampai ke bawahnya itu tentang orang istiqomah dan janji-janji Allah yang diberikan kepada orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya. Jadi istiqomah bukan hanya setahun 2 tahun ya. Bukan hanya Ramadan aja gitu kan. Kita udah masuk Syawal. Bukan hanya apa nih, 1 hari aja bukan, tapi sampai kita meninggal. Sampai kapan? Sampai ketika di sakaratul maut datang para malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Gitu ya. Itu dari dalil Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi SAW apa itu tentang istiqomah atau perintah istiqomah. Suatu hari pernah ada yang bertanya kepada baginda Nabi SAW. Kultu, ya, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku atau kabarkan kepadaku satu ucapan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu. Maksudnya ketika Rasulullah sudah menjawab, udah cukup buat saya gitu ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesuatu yang bermanfaat untukmu, ya ucapan yang sangat bermanfaat untukmu, itu apa kata Rasul? Kul, ucapkanlah olehmu, amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Enggak cukup aku bilang aku beriman aja, tapi kata Rasulullah, tsumastaqim. Kemudian beristiqomahlah gitu ya. Jadi nggak cukup saya iman sama Allah, saya iman sama Rasulullah, nggak cukup itu. Tetapi harus dibarengi dengan yang namanya istiqomah. Itu terus berkelanjutan, tidak hanya musiman gitu ya. Sampai kata para ulama, janganlah engkau menjadi hamba Ramadan, ya. Tapi jadilah engkau hamba Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya dari dalil Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syarat ya salah satu syarat yang apa harus kita penuhi ketika ingin mendapatkan surga Allah, yang pertama adalah iman, yang kedua istiqomah. Sama ya kata-katanya di ayat Quran, qalu rabbana qalu amanna qalu rabbuna Allah. Kemudian juga qul amantu billahi tsumastaqim. Keduanya nggak bisa dipisahin. Orang yang istiqomah tapi tanpa iman percuma. Ya, misalkan orang yang rajin sedekah misalkan tapi tanpa ada iman kepada Allah percuma ibadahnya. Atau juga ada orang yang mengatakan saya beriman sama Allah, saya takut sama Allah gitu ya, tapi dia tidak istiqomah dalam kebaikannya, itu pun bisa diragukan gitu ya. Apakah akan mendapatkan rahmat Allah atau tidak? Karena istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat penting sampai akhir hayat kita. Selanjutnya, maka di sini hakikat istiqomah kita renungi bersama ya. Bukan berarti saya kurang dosanya. Bisa jadi saya yang bicara ini lebih banyak dosanya dari ummahat ahwat sekalian. Maka ketika saya berbicara di sini itu sebenarnya menasehati diri sendiri gitu ya. Oke, di sini tentang istiqomah. Istiqomah bukan berarti kita tidak pernah jatuh, bukan berarti kita nggak pernah salah, ya. Tapi istiqomah setiap kali kita jatuh, kita kembali bangkit. Kalau kita lalai, kembali lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berdosa, segera bertaubat. Jadi istiqomah itu bukan berarti dia suci aja sepanjang hidupnya, bukan seperti itu. Tetapi ketika dia lalai, ketika dia berbuat dosa, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian realita ya, realita yang dialami oleh banyak orang termasuk kita ya. Termasuk ada yang tiba-tiba ada yang japri ya. Gimana ya setelah Ramadan katanya saya udah nggak bisa bangun malam gitu ya. Padahal kalau pas Ramadan saya bisa sahur, saya bisa taraweh juga sejam misalkan atau tilawah juga banyak. Ya, ini realita setelah Ramadan apa yang dirasakan termasuk kita ya yang hadir di sini, bahwasanya setelah Ramadan sholat mulai terlambat, tilawah mulai berkurang. Biasanya sholat taraweh itu kan sunnah ya. Walaupun capek tetap dipaksain gitu ya, padahal sunnah. Tetapi ketika keluar Ramadan,
wajib aja rasanya berat ya. Bahkan kadang akhir waktu. Kemudian tilawah mulai berkurang padahal waktu Ramadan ketika nggak tilawah atau nggak sampai target misalkan kurang dari 1 juz, aduh masih kurang nih sejuz, kejar lagi gitu ya. Tetapi setelah keluar Ramadan, setelah pulang Ramadan, ternyata untuk 1 halaman aja berat ya. Kemudian juga zikir yang mulai ditinggalkan. Ini curhatan diri sendiri mungkin ya, bukan, dan realita teman-teman yang lain ya. Kemudian juga rahasia istiqomah, mungkin di sini langsung ada tipsnya ya. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah, ikhlas ya, ikhlas amalan sekecil apapun ketika ikhlas, insya Allah itu akan lebih bertahan lama. Ikhlas di sini adalah dia mensucikan hati dari apa ya, dari keinginan mendapatkan perhatian dari orang lain. Dia melakukan amalan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalannya sudah karena Allah, insya Allah akan lebih bertahan lama. Berbeda ketika amalannya karena manusia, ya. Biasanya hanya kuat mungkin beberapa kali saja gitu ya. Maka pengen istiqomah, salah satu tipsnya adalah harus ikhlas. Mengikhlaskan diri, mengikhlaskan setiap amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah bertahap gitu ya. Kalau kita mau istiqomah, misalkan kita udah punya target ya, pengen istiqomah, tapi jangan buru-buru ke level yang tinggi. Misalkan pengen tilawah misalnya, pengen istiqomah tilawah, tapi kita langsung ngambil target yang paling tinggi. Targetnya 10 juz per hari. Sehingga apa yang terjadi? Karena terlalu tinggi ekspektasinya gitu ya, sehingga tidak bertahan lama. Maka dikit-dikit saja terlebih dahulu, tetapi konsisten. Karena kata Rasulullah, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit tapi sering. Itu yang paling penting ya. Kemudian juga yang ketiga adalah lingkungan solih. Lingkungan itu sangat berpengaruh pada keistiqomahan kita, atau kita suka bilang circle ya. Karena istiqomah tuh nggak cukup sendiri. Istiqomah butuh teman. Teman itu nggak apa-apa, cuma 1 orang juga nggak apa-apa. 2 orang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih bagus gitu ya. Yang penting kita punya teman-teman yang solih, teman-teman yang mengingatkan kita, bukan yang ngajak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau lalai terhadap ibadah kita gitu. Jadi minimal dalam handphone kita tuh ada grup, grup apa, grup ngaji ya, grup apalagi nih, grup sodako, grup kajian misalkan, nggak apa-apa karena apa namanya, walaupun sedikit tetapi menggugah hati kita ingat kepada Allah itu lebih baik lagi gitu, daripada ada misalkan ada circle, ada gabungan kelompok yang mana banyak sekali tetapi membuat kita lalai. Itu sangat tidak dianjurkan gitu ya, naudzubillahi min dzalik. Maka ketika teman-teman yang akhwat fillah, ummahati fillah yang bisa hadir di sini, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita ya, mendapatkan circle, mendapatkan lingkungan terbaik gitu ya. Walaupun secara hakikatnya lingkungan itu yang langsung offline, tetapi kalau kita lihat gitu, kehidupan kita apakah lebih banyak online atau offline? Kira-kira. Saat ini sebenarnya fitnah akhir zaman ya. Setiap orang udah punya yang namanya handphone, yang punya namanya gawai gitu ya. Sehingga bisa jadi circle pertemanan atau sosialisasinya lebih banyak di handphone gitu. Makanya jadikan fasilitas yang Allah berikan ini adalah untuk membuat kita istiqomah, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Suaranya jelas nggak Ustazah Sila? Alhamdulillah jelas Ustazah. Jelas ya, di sini gresek-gresek. Ada qadarullah. Baru turun hujan. Ya Ustazah di sini juga. Sama ya. Nanti kalau suaranya mulai lup-lup dikabarin ya. Jadi mohon maaf nggak buka kamera juga agar apa namanya, biar slide-nya tidak terganggu ya. Kemudian kita masuk pada amalan ya. Amalan yang coba kita istiqomahkan di bulan Syawal dan seterusnya gitu ya. Ketika Ramadan amalan tersebut sangat instan kita lakukan, sudah diterapi gitu ya.
Di Ramadan itu benar-benar kita diterapi sama Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, dengan saumnya sebulan kita subhanallah ya. Padahal sebulan sekali aja di bulan selain Ramadan itu berat sebenarnya. Kemudian juga tilawah yang subhanallah orang-orang yang nggak bisa baca Quran aja mereka langsung semangat baca Quran. Walaupun pakai pakai apa namanya? Latin ya, dengan terjemahan. Mereka semua berlomba gitu. Karena kata Rasulullah Ramadan itu kan dibelenggu ya para setan itu sehingga ketika sudah keluar Ramadan ya bisa jadi mungkin lepas lagi ya. Jadi sehingga balik lagi nih kebiasaan kita sebagian ya. Nah, gimana kita mau istiqomah? Di sini ada beberapa amalan yang kita coba istiqomahkan ya. Mungkin nanti sisanya boleh dicari lagi. Yang pertama adalah amalan hati, amalan apa yang kedua Al-Qur'annya, sholat, sedekah, saum, doa ya. Kita coba bahas satu persatu akhwati fillah insyaallah. Yang pertama yang coba kita istiqomahkan setelah bulan Ramadan ya, yaitu amalan hati. Ya, hati gambarnya gitu bukan ya Ustazah Sila? Gambaran hati. Amalan hati gambarnya seperti itu nggak apa-apa. Nah, semua amal itu kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Semua amal itu berawal dari hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketika di sini dalam tubuh kita gitu ya, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal kulluh, jika ia baik maka seluruh tubuh pun baik. Wa idza fasadat, apabila daging itu rusak atau kotor atau jelek gitu ya, maka fasadal jasadu kulluh. Maka semuanya pun akan buruk. Ala wahyal qalbu. Maka ingatlah atau daging itu adalah hati kita gitu. Maka dalam di bulan Ramadan kita itu diterapi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Terasa atau tidak terasa kalau lagi saum misalkan ya, kita scroll nih ya, ada status orang atau kita ada konten yang kita nggak suka misalnya. Kita mau julid misalkan, ada yang mau julid. Tapi di bulan Ramadan misal nih, kira-kira berani nggak kita julidin orang walaupun lewat status? Ustazah Sila berani nggak tuh kayak gitu? Enggak. Nggak berani ya, kenapa? Aduh lagi saum. Karena kalau kita julidin orang ketika lagi saum, terancam. Terancam pahala saumnya sia-sia. Gitu sehingga sabar deh sabar gitu karena lagi saum. Sehingga hari pertama dia latih dirinya enggak julidin orang, ya. Kemudian hari kedua diterapi lagi sama Allah sampai 30 hari. Masya Allah itu adalah kasih sayangnya Allah kepada kita ya. Kita benar-benar di bulan Ramadan itu dibersihkan hatinya, dibersihkan dosanya. Karena kata Rasulullah setiap malam bulan Ramadan itu Allah membebaskan orang-orang yang divonis masuk neraka itu dibersihkan di bulan Ramadan, di setiap malamnya. Setiap malam ya. Kalau kita di Indonesia itu ada namanya remisi ya. Remisi orang-orang di apa yang di penjara itu hanya pada tanggal 17 Agustus ya. Jadi kalau ada tahanan dia divonis hukuman misalkan 7 tahun, 10 tahun. Nah, di 17 Agustus itu mereka dapat remisi mungkin 2 tahun kah atau berapa gitu ya. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan remisi kepada hamba-hambanya itu di bulan Ramadan. Jadi kita diterapi sama Allah ya, hatinya bersih, dibersihkan. Dan terapi nggak cukup sekali ya, 2 kali, hari kedua, hari ketiga, sampai 30 hari kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana? Ketika keluar Ramadan, balik lagi ke setelan awal ya gitu, naudzubillah ya. Ada sebagian misalkan kalau waktu Ramadan kayaknya saya nggak berani deh komen pedes sama teman kita misalnya, atau waktu Ramadan saya nggak berani ngomongin orang, tapi ketika Syawal baru aja Lebaran gitu ya, kadang aduh kok berani-beraninya kita ngomongin orang gitu, subhanallah ya. Di sini maka bagaimana kita menjadikan hati kita tetap bersih setelah Ramadan ini. Jadi di sini ada beberapa amalan hati ya. Karena hati ini sangat berpengaruh pada seluruh anggota tubuh kita, bahkan amalan kita diterima atau tidaknya tergantung hatinya. Innamal a'malu binniyat. Maka yang pertama sama juga di sini ya. Amalan hati yang pertama adalah ikhlas dalam setiap
beramal ya. Kita ketika beramal apapun ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ilmu niatkan karena Allah ya. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut kalau kita bermaksiat kepada Allah akan mendapatkan siksanya ya. Kemudian yang ketiga, dalam amalan hati yang perlu kita amalkan, kita latih terus-menerus, itu berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut dengan roja. Kita takut kepada Allah, tapi juga jangan lupa untuk berharap kepada Allah, kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa kita, ya kita yakini bahwa rahmat Allah lebih luas lagi ya, lebih banyak lagi gitu. Maka teruslah berharap, jangan sampai kita terlalu takut sama Allah sampai tidak beramal. Juga jangan terlalu berharap aja, biarin saya maksiat juga kan Allah baik misalnya ya. Maka di sini harus seimbang antara khauf dan roja, takut dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tawakal kepada Allah, apapun yang kita lakukan, ya Allah aku sudah berusaha gitu ya. Ya Allah aku sudah berusaha untuk beribadah, aku berusaha untuk mencari ilmu ya. Atau mungkin ada yang di sini sambil ngajar ya atau membantu keluarganya, ya Allah aku bertawakal kepadamu ya, apapun yang kau berikan kami kami pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita berusaha ya. Kemudian yang terakhir di sini mungkin bisa dicari yang lain ya tentang amalan hati. Kemudian yang saya masukkan di sini tentang berbaik sangka, berhusnudzon. Husnudzon sama siapa? Husnudzon kepada Allah, juga husnudzon kepada sesama manusia. Husnudzon kepada Allah, contohnya bagaimana? Ketika kita dalam keadaan yang kurang mengenakan gitu ya, dalam pandangan manusia, mungkin dikasih sakit, atau mungkin dikasih ujian dalam rizkinya berkurang, atau juga mungkin agak lambat jodohnya gitu ya, atau susah cari ilmu misalkan, maka teruslah berhusnudzon kepada Allah bahwa kita sedang diberikan kasih sayangnya gitu ya. Kalau lagi sakit kita husnudzon, ya Allah engkau lagi hapuskan dosa-dosaku. Kalau misalkan lagi nunggu jodoh misalkan ya belum datang juga, husnudzon sama Allah, mungkin saat ini kita sedang diperbaiki oleh Allah sehingga mendapatkan jodoh yang terbaik. Terus berhusnudzon apapun yang kita lalui saat ini, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berhusnudzon kepada siapa? Berhusnudzon kepada manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kalaulah kita mau suudzon, ya, kalau kita mau buruk sangka sama orang lain, maka carilah 70 uzur, 70 alasan agar kita tidak suudzon sama orang lain. Gitu ya. Contohnya misalkan ada teman kita cemberut aja gitu ya. Kita husnudzon dulu, berbaik sangka. Oh, mungkin dia lagi sakit gigi misalnya. Tapi sehat kok. Oke, cari uzur kedua, cari alasan kedua. Oh, mungkin pokoknya cari aja semuanya, cari sampai 70 kali alasan sampai kita tidak bersuudzon kepada orang tersebut. Begitu ya. Tapi ngapain juga cari alasan sampai 70 gitu. Karena kita tidak akan diadab, tidak akan disiksa dengan kesalahan orang lain. Ya, apa yang akan kembali kepada kita? Itu kesalahan kita sendiri. Jadi ngapain cari-cari kesalahan orang lain, padahal dalam diri kita pun banyak sekali kesalahan. Gitu, makanya di sini kita diterapi ketika bulan Ramadan, maka lanjutkanlah amalan hati tersebut di bulan-bulan selanjutnya. Karena para ulama pun, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika selesai bulan Ramadan, mereka di bulan Syawal itu mereka berlomba lagi ya, berlomba amal soleh untuk menyiapkan untuk nanti bulan Ramadan lagi gitu. Jadi tidak lalai gitu ya ketika setelah masuk bulan Syawal. Kemudian yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan untuk kita istiqomahkan itu sholat ya. Karena sholat adalah tiangnya agama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat bukan hanya sebatas perintah, tetapi juga adalah kebutuhan kita, kebutuhan hati kita gitu. Kemudian bagaimana bentuk istiqomah dalam sholat?
Itu yang pertama sholat tepat waktu gitu. Jangan sampai ketika waktu zuhur kita mepet ke asar nih, ah nanti aja deh kan sholat masih luas waktunya. Tapi nggak gitu juga ya. Yang paling tepat atau yang paling afdol adalah as-salatu fi waqtiha. Kata Rasulullah, amalan terbaik atau ibadah terbaik adalah ketika kita melaksanakan sholat pada waktunya, tepat waktunya. Kemudian berusaha berjamaah. Kalau memungkinkan di rumah ada anggota keluarga kita, coba berjamaah. Mau saudara kita, saudara perempuan, mau adik kita, adik perempuan, ponakan, atau siapapun yang ada di rumah, ajak berjamaah sehingga mendapatkan pahala 27 derajat. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga khusyuk walaupun sedikit ya. Jadi sholat itu sebenarnya cuman kalau yang maksimal 10 menit ya, tapi rata-rata sekitar 5 menit misalkan ya. Nah ini cobalah gitu ya, kalau kita nggak bisa khusyuk di awal, udah Allahu Akbar, udah kepikiran yang lain-lain misalkan, coba khusyuklah ketika waktu sujud ya. Makanya disunahkan tuh ya kalau kita sujud terakhir ketika sholat lamain gitu, panjangin sujudnya sehingga di saat itu rasakan atau bayangkan bahwa itu adalah sujud kita terakhir. Itu adalah sujud kita sebelum wafat ya, atau kita perbanyak apa doa ketika sujud tersebut. Jadi khusyuknya nggak apa-apa di akhir, yang penting ada khusyuk gitu. Jangan sampai dari awal rakaat sampai tahiyat akhir kita nggak ada khusyuknya. Ketika sholat masih ingat tentang ngecas HP, masih tentang kalau ibu-ibu tadi masak apa ya, misalkan ya, dimatiin belum ya kompornya, misalkan. Di sini kita benar-benar khusyuk, walaupun hanya sedikit ya udah di akhir aja lah gitu ya. Kemudian yang terakhir menjaga sholat sunnah. Jadi salah satu cara agar istiqomah ketika dalam ibadah sholat ini, coba kita coba dulu ibadah sunnah, qobliyah subuhnya misalnya ya. Kemudian ba'diyah qobliyah zuhurnya. Kemudian juga ada yang mengatakan qobliyah asar ya. Kemudian qobliyah ba'diyah maghrib, juga ada qobliyah ba'diyah isya gitu. Kalau kita pengen istiqomah dalam yang fardu, maka istiqomahkan dulu yang sunnahnya juga gitu ya. Sehingga ketika sunnahnya kalau ditinggalkan nggak enak, apalagi ketika melakukan yang fardu dia akan lebih nggak enak lagi. Atau ketika sudah mau habis waktunya, dia akan merasakan nggak enak hatinya gitu. Atau dia merasakan nggak enak kalau telat waktunya gitu ya, seperti itu. Karena kemudian di sini juga tentang sholat sunnah ya, terutama rawatib itu, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib lengkap ya, qobliyahnya, qobliyah ba'diyah duhur sampai isya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dibangunkan istana di surga gitu. Jadi kembali lagi istiqomah itu baliknya ke surga lagi gitu. Tapi syaratnya istiqomah. Bukan hanya sehari ini dia sholat qobliyah ba'diyah, tapi juga berlanjut setiap harinya. Kecuali dia ada uzur ya. Uzurnya apakah karena haid, uzurnya karena sakit gitu ya. Kalau memang uzurnya karena haid atau sakit, itu tetap insya Allah akan mendapatkan pahalanya gitu. Kemudian selanjutnya lagi tentang membaca Al-Quran ya. Setelah Syawal ini juga membaca Al-Quran kita itu mulai berkurang. Berbeda ketika bulan Ramadan, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah, di sini kalau kita lihat ayat ini gitu ya, dan tafsiran para ulama bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk kita sepanjang masa, sepanjang hidup kita, bukan hanya bulan Ramadan. Jadi sangat disayangkan sekali ketika orang-orang berlomba hatam di bulan Ramadan, sehingga misalkan dia sampai 10 kali hatam, mungkin ada yang 20 kali hatam, tetapi keluar bulan Ramadan, Al-Quran itu tidak disentuh sama sekali. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal Al-Quran ini adalah pedoman kita sampai akhir hayat kita. Sepanjang masa, dari zaman dahulu sampai hari kiamat adalah pedoman kita. Maka bagaimana kita istiqomah? Maka diyakinkan juga ya tentang motivasi Al-Qur'annya. Motivasi membaca Al-Qur'an salah satunya ketika membaca satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian juga
Salah satunya orang-orang yang selalu bersama Al-Quran atau sahabat Al-Quran, dia akan menjadi syafi'an. Dia akan menjadi pemberi syafaat ketika di hari kiamat. Jadi tapi syaratnya apa? Harus menjadikan Al-Quran tersebut menjadi sahabatnya dulu. Ya, bagaimana menjadi sahabat gitu ya? Kalau bacanya cuman Ramadan aja gitu bahasa kasarnya ya. Kalau kita punya sahabat misalkan ya, disebutnya sahabat, tapi jarang ngasih kabar misalkan Ahwat. Saya punya sahabat tuh si Fulana. Kalau butuh apa-apa saya kasih gitu ya. Tapi cuman hari-hari tertentu aja misalkan ya. Saya cuman ngasih perhatian ke teman saya, ke sahabat saya itu cuman seminggu aja waktu itu. Tetapi setelah keluar dari waktu tersebut, udah nggak ngabarin ya, udah jarang komunikasi misalnya. Apakah akan disebut sahabat atau tidak? Gitu ya pertanyaannya. Maka dengan Al-Quran pun seperti itu. Jangan sampai kita merasa, "Ah, ya udahlah di Ramadan aja kita baca Al-Quran gitu. Sedangkan di bulan-bulan yang lain kita meninggalkannya sehingga di situ bisa dipertanyakan kebersamaannya atau apakah akan menjadi sahabat ya atau tidak gitu. Karena dia dibaca hanya ketika Ramadan saja. Maka usahakan gitu. Kalau kita tidak mampu seperti Ramadan, tapi bukan berarti, wah kalau ibadahnya cuma di bulan Ramadan aja dia gagal dong. Bukan begitu juga gitu ya. Karena Ramadan itu kalau kita ibaratkan, itu seperti ada diskon. Ya, kalau di toko-toko misalkan ada diskon di bulan Mei misalkan. Diskonnya nggak kira-kira, diskonnya sampai 80% gitu. Sehingga kita kalau belanja di sana dapat keuntungan banyak gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Cuman yang sangat dikhawatirkan kalau sampai kita beramal di bulan Ramadan saja, kemudian keluar dari bulan Ramadan kita menjauh dari Al-Quran. Nah, maka di sini bagaimana cara istiqomahnya? Yang pertama adalah satu halaman setelah subuh misalnya ya. Kalau memang nggak bisa, ya udah satu halaman ba'da subuh karena belum beraktivitas ya. Kalau yang punya aktivitas di luar, usahakan setelah sholat subuh baca satu halaman saja. Kemudian atau bisa kalau bisa satu lembar sebelum tidur misalnya ya, membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa juga nih, nggak ada waktu sama sekali, ya udah dengarkan tilawah ketika beraktivitas. Karena saat ini Masya Allah ya, ada headset kita dengerin, kita lagi aktivitas dengan kesibukan para ibu-ibu, kesibukan apa namanya para ustadzah di sini misalkan, ya udah dengerin Al-Quran ya di telinga kita. Sehingga dia akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Kemudian selanjutnya sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Ya, lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Mohon izin sebentar. Ya. Ya, selanjutnya tentang sodakoh ya. Jadi kalau Ramadan itu terkenal dengan bulan sodakoh ya, bulan yang paling dermawan. Orang-orang itu sangat banyak sekali yang berbagi takjil gitu ya. Bahkan sodakohnya beda dengan bulan-bulan yang lain ya. Tetapi jangan sampai kita bersedekah hanya di bulan Ramadan saja. Maka lanjutkan sedekah kita di bulan di luar Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah butir kurma, bisyikit tamroh. Jadi dulu ada seorang perempuan datang kepada Sayyidah Aisyah ya, Ibunda Aisyah. Beliau minta makanan. Kemudian Aisyah hanya punya sebutir kurma. Akhirnya sebutir kurma itu dibagi dua untuk beliau dan perempuan yang meminta tersebut. Dan kata Rasulullah, lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah butir kurma. Gitu kalau kita rupiah kan nggak seberapa ya. Tetapi yakinlah dengan sedekah tersebut, sedikit ataupun banyaknya, yang penting ikhlas, itu akan menjadi sebab kita terjauhkan dari siksa neraka, dari api neraka. Begitu ya. Sedekah nggak harus banyak. Sedekah jangan nunggu kaya. Tapi
selagi kita masih punya iman, ya, apapun yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Kemudian bukan hanya berupa harta saja gitu ya. Bisa juga dengan uang receh setiap hari. Jadi ada juga ini pengalaman seseorang ya, alhamdulillah beliau sharing tentang sodakohnya, dan sodakohnya itu waktu subuh ya, Masya Allah. Jadi beliau meniatkan ketika sudah setelah sholat subuh dia menyimpan kain celeng gitu dekat tempat sholatnya. Dia setiap subuh dia masukkan uang Rp500 aja ya, setiap ba'da subuh. Dia niat sodakoh. Saya pengen sodakoh. Saya berniat ingin dengan sodakoh ini ada tadfaul bala. Kemudian juga dia yakin bahwa setiap sodakoh itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ditambah. Dia cuma sehari Rp500, tapi dawam. Nah, dalam waktu sebulan itu kan kayak di kayaknya udah bertambah ya. Nanti dia belikan pada sesuatu, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Dan dia bilang, saya merasakan keajaiban sodakoh itu dengan ketenangannya, ya Allah berikan ketenangan. Kemudian juga dia merasa juga ya dengan sedekah tersebut Allah ganti dengan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau kita belum punya yang banyak, nggak apa-apa receh juga, yang penting dawam. Dan waktu subuh itu ya yang paling afdol itu juga dia setiap harinya waktu subuh kita sedekah. Atau juga kalau kita sekarang lebih enak lagi ya punya m-banking. Jadikan waktu subuh itu sedekah kemana misalkan walaupun sedikit ya. Kemudian yang selanjutnya transfer kecil setiap Jumat. Misalnya sekarang juga udah ramai ya Jumat sedekah Jumat atau Jumat berkah juga. Karena hari Jumat itu juga diyakini adalah hari terbaik untuk bersedekah. Selanjutnya memberi makan orang lain. Maka tadi dengan kurma ini juga ya, setengah kurma pun yang memang kita punyanya segitu, ya udah berikan. Karena itu akan menjadi penghalang kita dari api neraka. Kemudian kita nggak punya apa-apa, ya udah dengan senyum ya. Kata Rasulullah, senyummu di wajah saudaramu sodakoh, itu adalah sodakoh. Nggak bisa senyum juga ya udah, kita punyanya cuma ilmu misalkan ya, ya udah kita misalkan kalau bikin status ya tentang ilmu, tentang nasihat, itu pun menjadi sodakoh kalau kita berniat ikhlas ya, ikhlas untuk sodakoh, itu akan mendapatkan pahalanya. Kemudian jadi kita lagi ya tentang saum juga, yang bisa kita istiqomahkan itu saum sunnah. Ketika di bulan Ramadan kita 30 hari full ya saum Ramadan dan saum wajib, dan semua para ulama yang mana dari Al-Qur'annya juga dalam hadisnya sepakat bahwa saum di bulan Ramadan adalah wajib. Tetapi bukan hanya Ramadan saja gitu ya. Ketika kita mengetahui hikmah saum itu adalah untuk merasakan lapar ya, merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin, oleh orang yang nggak punya gitu ya. Jangan sampai kita merasakan lapar hanya Ramadan aja gitu ya. Karena ketika kita ingin mengetahui rasa lapar orang lain, itu bukan hanya Ramadan, bisa jadi di luar Ramadan pun mereka merasakan yang namanya lapar gitu. Sehingga ketika di luar Ramadan maka perbanyaklah saum sunnahnya. Kalau masih punya kodok, lakukan kodoknya, kodok saum tersebut ya. Kemudian di sini ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih di bulan Syawal ya, masih ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan tsumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Ya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Jadi masih ada waktu nih 5 atau 6 hari lagi, silahkan manfaatkan untuk berpuasa Syawal. Kemudian ketika sudah keluar dari bulan Syawal masih ada kok gitu ya. Itu ada saum Senin Kamis. Rasulullah sering ya saum Senin Kamis. Kenapa Rasulullah saum hari Senin? Karena itu hari kelahiran beliau. Kemudian juga di hari Kamis, kenapa Rasulullah saum? Karena di hari Kamis adalah hari diangkatnya amal kebaikan ya, disetorkan amal ya, sehingga kata Rasulullah, wa ana uhibbu, dan aku suka kalau diperlihatkan amalku dan aku dalam keadaan saum. Jadi kalau bisa setiap pekannya pun kita ada saum Senin Kamis ya. Kemudian kalau misalkan nggak bisa nih Senin Kamis, hari Senin lagi sibuk-sibuknya, lagi macet-macetnya di jalan misalkan ya, ya udah kita usahakan Ayyamul Bid ya, hari putih itu tanggal 13, 14, 15 Hijriah, saum di tanggal di hari itu, maka kata Rasulullah SAW, di sini seperti kita saum dalam sebulan full ya, karena satu harinya seperti kita saum 10 hari.
Jadi kalau 3 kali 10, 30 hari gitu ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga di 6 hari Syawal yang masih kita punya kesempatan ya di beberapa hari ini. Jadi kita lihat ya tentang saum kita di bulan Syawal udah mulai belum? Kalau belum, ayo kita mulai. Kalau keburu haid ya udah di bulan Zulqa'dah kita masih ada kodok-kodok dulu. Kalau misalnya udah selesai coba saum sunnah. Sibuk nih sebulan nggak mungkin saum ya udah 1 hari aja gitu ya. Nggak bisa kalau tanggal 1 ya udah di akhir bulan aja misalkan karena lagi nggak ada apa rekening menipis misalkan ya. No. Maka ya udah di akhir bulan. Silakan yang penting ada lah amalan. Misalkan bulan ini 1 hari dulu, bulan depan tambah lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghilangkan habit ya, kebiasaan di bulan Ramadan dengan susah payah gitu. Kemudian kita hilangkan kebiasaan tersebut di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang terakhir ya tentang doa di bulan Syawal ini pun ketika sudah di luar Ramadan kita masih punya kesempatan yang luas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan ya diampuni, kemudian juga diijabah doa-doa, begitupun di bulan yang lain. Kita masih memiliki kesempatan yang sangat banyak untuk diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ini perintah dari Allah ya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Dan ini tidak terbatas di bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan sekali kalau orang-orang hanya memanfaatkan waktu hanya di bulan Ramadan, ketika di luar Ramadan dia lupa gitu, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan juga ya waktu mustajab untuk berdoa itu kapan saja. Yang pertama adalah setelah sholat. Jadi kalau udah sholat kita jangan buru-buru ya, buru-buru pergi, buru-buru kemana atau cek handphone, jangan dulu, doa dulu ya, istighfar dulu, berzikir, kemudian berdoa, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sepertiga malam terakhir ya, yaitu di kalau kita bagi ya malam itu dibagi 3, nah itu sekitar jam 2 atau ya jam setengah 3 itu sudah waktu yang mustajab, waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga saat sujud. Mereka tadi kalau kita berada di sujud terakhir, lamakan sujudnya, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu terdekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Kemudian yang terakhir adalah di sini waktu mustajab adalah di antara adzan dan iqamah. Jadi udah adzan ke waktu qomat itu kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Doa apa aja ya, yang penting minta kebaikan. Kalau pengen yang lengkap banget ya udah doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ini masih ada yang terakhir ya, slide terakhir tentang nasihat istiqomah, nasihatnya untuk kita semua, untuk saya sendiri ya khususnya. Ada sebuah kata dari para ulama, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang saya punya karomah, karomah kalau dulu katanya ada yang bisa terbang, ada yang tahan dengan golok dan sebagainya, tetapi al istiqomatu khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah adalah sebaik-baiknya kemuliaan. Kalau kita bisa istiqomah, maka kita sudah dalam keadaan yang karomah atau para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu terlihat dari segi keistiqomahannya dalam ibadah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Jadi bukan tentang awalnya ya, tetapi bagaimana kita mengakhiri hidup kita, kita pengen baik, maka butuh keistiqomahan karena nggak ada ujug-ujug orang wafat dalam keadaan baik padahal ahli maksiat. Jarang gitu ya, atau mungkin bisa jadi dia bertaubat. Tetapi kalau selama hidupnya dia jauh dari Allah, jangan berharap ketika dia wafat, ketika dia kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Maka ini ketika kita berusaha istiqomah ini adalah agar ketika kita kembali kepada Allah, kita wafat gitu ya, kita dalam keadaan terbaik pula. Kemudian yang ketiga, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Ini tadi sudah kita sebutkan di awal ya bahwa
amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, terus-menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi, walaupun sedikit tapi dawam, daripada banyak kemudian terhenti. Tapi yang lebih mantap lagi apa? Udah mah banyak dan apa? Dan istiqomah gitu ya. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematianmu. Jadi kalau ditanya istiqomah sampai kapan? Sampai datang ajal menjemput kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Oke, dikembalikan kepada Ustazah Sila. Silakan Ustazah Sila. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran, Ustazah Fauzia. Apa Ustazah suaranya? Ini apa, mungkin karena hujan ya, jadi ada kurang jelas. Afwan, suara Ana terdengar jelas tidak? Jelas. Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran, Ustazah Fauzia yang telah menyampaikan materi seputar amalan-amalan ya, amalan-amalan yang dilakukan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk tetap semangat menjalankan amalan-amalan yang sebagaimana uh, kita laksanakan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan pun kita tetap istiqomah dengan menjaga amalan-amalan tersebut. Baik, akhwatul ummahat, di sini kita akan melanjutkan eh, sesi selanjutnya yaitu kuis, insya Allah. Namun di sini eh, Ana akan menyampaikan seputar eh, media partner. Alhamdulillah ya, acara ini terselenggara atas dukungan dari para media partner maupun sponsor, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kontribusi dan dukungan dalam terselenggaranya kajian muslimah pada sore hari ini. Untuk itu, di sini Ana akan menyebutkan media partner apa saja yang telah mendukung acara ini, yaitu ada Aksara Learning, ya, sebagaimana kita bisa melihat ya di channel YouTube Aksara Learning. Di situ kita bisa mengupas kembali rekaman materi yang telah dilaksanakan di kajian-kajian fikih muslimah maupun halaqah Al-Quran ya. Itu sudah ada rekamannya di YouTube ya, YouTube-nya Aksara Learning ya. Silahkan nanti kalau ahwat umahat kalau ingin melihat tayangan-tayangan materi-materi yang sudah pernah dibahas, nah bisa dilihat lagi, dimurajaah lagi, ataupun yang mungkin pernah ke skip ya, boleh dilihat, dicek di YouTube Aksara Learning. Baik, kemudian ada juga Al-Quds ya. Al-Quds itu eh, Al-Qudsiyah ya, pondok pesantren yang terdapat di Cilaku, yang di yang diasuh sebagai pengasuhnya yaitu Ustazah Fauziah ya, Al-Qudsiyah. Kemudian tadi ada Ustazah Siti Maisaroh beserta Ustazah Siti Anissa yang kebetulan beliau-beliau ini merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Qudsiyah. Kemudian ada Baitul Quran Atibian ya, alhamdulillah Baitul Quran Atibian ini merupakan kelas privat, dan saya sebagai foundernya atau uh, yang membuka ya uh, kesempatan untuk privat kelas ya di rumah ya. Dan bagi ahwatu umahat, kalau misalkan ada yang ingin mengikuti kelas online juga, insya Allah akan segera dibuka juga. Kebetulan untuk metodenya, yaitu metode kita menggunakan metode tilawati. Ya, metode tilawati itu eh, sebagaimana metode-metode yang sudah banyak ya digunakan
di Indonesia ini. Nah, kemudian selanjutnya ada SS Travel Umroh ya, yang juga insya Allah eh, memberikan sponsor maupun dukungan pada acara kajian sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Kemudian sebelum ke acara kuis, eh, di sini kita akan menayangkan tayangan video. Ya, izin, mohon izin ya buat Omahat. Di sini saya akan menampilkan videonya. Baik, langsung ke ini saja ya, ke SS Travel terlebih dahulu. Mohon disimak. Ya, bisa ada Sila. Sinyalnya terputus kah? Iya, kayak terkendala jaringan ya. Di sini lagi hujan, udah gelap. Baik, nggak apa-apa. Mungkin, halo Ustazah Sila. Sama Ya, ya di sudah. sini juga. Iya, Ini mungkin langsung ke sesi tadi tanya jawab nggak apa-apa. Kalau barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Mungkin ya Ustazah Sila. ya, baik. Ya, mungkin Apa tuh Mahat dibatas bagi aja ya yang pertanyaannya. Baik. ya, bagi yang sudah menyiapkan pertanyaan, boleh ya langsung ke pertanyaan saja, Ustazah. Ya, baik. Kalau nggak ada, kita Per- langsung aja kuis ya Ustazah Sila. Oh, quiz. Ya, Oke, boleh. silakan. Untuk soalnya dari Ustazah atau bagaimana? Silakan Ustazah Sila aja. Oke. Baik. Pertanyaannya dari Ana. Oke, baik. Eh, untuk soal yang pertama, tadi yang sebagaimana sudah disampaikannya oleh Ustazah Fauzia, eh, apa saja, amalan apa saja yang tadi sudah dibahas oleh Ustazah Fauzia. Eh, ada beberapa amalan ya yang sudah disampaikan oleh Ustazah Fauzia. Untuk itu, amalan ada berapa amalan, kemudian amalan apa saja, ya? Itu pertanyaannya. Ya, baik. Untuk yang bisa menjawab, langsung angkat tangan. Ya, oke, di sini sudah ada ya. Sudah ada yang angkat tangan. Tafadhol, Ziti Komah.
Istiqomah tuh. Namanya Kayak istiqomah, sama kayak judulnya ya. iya. Masya Allah. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya ada satu, dua, tiga, enam. Yang pertama amalan hati, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sholat, yang keempat sedekah, yang kelima saum, yang keenam doa. Baik, Sudah, Ustazah Ustazah? Fauzia. Ya. Ya, Masya Allah Ya. betul. Masya Allah, Oh. barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oke. Nanti ini akun WhatsApp-nya itu atas nama Istiqomah juga ya? Boleh mungkin nanti di Ya, chat ya? Ustazah. Ya. Boleh nanti di chat, boleh Japri, boleh di grup juga ya. Oke, baik. Di sini akan ada dua soal ya. Soal pertama sudah dilaksanakan, kemudian soal selanjutnya Istiqomah boleh diturunkan lagi ya. Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu Ustaz Fauzia mungkin ada pertanyaan. Ya, apa ya? Aja. Boleh dari Ustazah Sila aja, nggak apa-apa, silakan. Tadi itu ada hmm, seputar amalan sedekah ya. Nah, amalan sedekah. Oke, masih ingat ya, Ahwat, Umahat? Insya Allah. Nah, tadi ada amalan sedekah. Kemudian bisa siapa yang bisa menyampaikan apa saja eh, tadi komponen dari amalan sedekah itu sendiri. Komponen pentingnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah Fauzia. Nah, ada Ustazah Maisaroh ya, sudah angkat tangan. Tafadhali Ustazah, Ustazah Maisaroh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisikit tamroh," yang artinya lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan setengah butir kurma. Bentuk sedekah juga eh, apa? Bisa menjauhi diri kita dari api neraka ya. Bentuk sedekah bisa dengan menyedekahkan uang receh kita setiap hari atau transfer kecil setiap hari Jumat, memberi makan kepada orang lain. Bahkan senyuman juga termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhika sedekah. Itu aja. Itu saja cukup. Ya, Masya Allah, fi wajhi akhika ya, Ustazah Fi Maisarah ya. wajhi akhika. Nah, Barakallahu fiik. Lengkap ya sama hadisnya, Masya Allah. Tapi Ustazah Sila, karena waktunya udah sekitar 5 menit lagi ya, ada pertanyaan ya kuncinya kamu. di folder ya, di apa? Di kolom komentar ya. Oh iya, boleh. Ya. Boleh di kolom komentar Zoom atau WhatsApp Ustazah? Oke, di Zoom nih, izin dibaca langsung ya. Ya, boleh. Ya, Guys, baik. ada Usti. Apa tuh Om? Ah, Silahkan. Untuk berapa pertanyaan, Ustazah? kayak satu aja ya, sisanya di Zoom, di Zoom, di grup insya Allah. Ada terbaca nggak Ustazah Sila? Di sini ada gangguan yang aku baca. Eh, oh, bukan ya. Afwan, Ahwatul Mahat, boleh silakan langsung saja bagi yang mau bertanya, silakan di kolom komentar Zoom. Dan untuk satu orang pertanyaan ya, satu pertanyaan. Baik, sambil menunggu, Ya, ada ya mau Ustazah dibaca Sila. Nih ada aku buka. ada.
Ada. Saya izin baca ya dari Uhti Devina. Masih ada di sini atau udah keluar? Ada ya, Oh insya iya. Allah. Ya. Nasihat bagi yang merasa sendirian untuk istiqomah karena lingkungan kurang mendukung. Oke, izin langsung jawab ya, karena tadi memang ada poin untuk istiqomah itu butuh circle ya. Maka bagaimana kalau kita sendirian? Yakinkan kita nggak sendiri, ya. Di samping kita ada malaikat pencatat kebaikan dan keburukan kita, dan kita imani bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana istiqomah? Salah satunya, kalau kita memang nggak ada, tidak ada pada lingkungan yang tepat, misalkan ya, maka coba istiqomahnya atau coba diawali hari dengan kebaikan dan ditutup dengan kebaikan lagi. Itu dengan zikir pagi dan petang ya, Uti ya. Uti Devina, bisa kita awali dengan langkah kecil kita, bahkan sebenarnya langkah besar ya. Istiqomahkan kita dalam zikir pagi. Saya udah pernah share ya zikir pagi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di situ banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita baca ya, mulai dari perlindungan diri, kemudian juga agar kita dimudahkan dalam kebaikan. Bahkan untuk kebaikan dunia akhirat kita itu ada zikir yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen hari kita baik, awali dengan kebaikan, yaitu salah satunya dengan zikir. Jadi minimal Uhti Devina punya pegangan buku zikir, atau misalkan sekarang udah canggih ya, ada file khusus zikir pagi, kita baca setiap pagi, itu nggak sampai setengah jam kok ya. Kita baca dan coba istiqomah juga susah ya sebenarnya, tapi paksakan. Istiqomah itu butuh dipaksakan juga gitu, jadi nggak secara langsung. Dikit-dikit, kalau hari ini kita cuma bisa ada, karena ada zikir yang diulang 3 kali, ada zikir yang harus diulang 4 kali, ada yang 7 kali bahkan. Kalau di awal sekali, misalkan di awal kita baru baca zikir, nggak apa-apa 1 kali dulu, besoknya menjadi dilipat di double ya, yang harusnya 3 kali jadi 2 kali. Kemudian terus rasakan kenikmatan zikir tersebut dan ada perubahan insya Allah dalam hidup kita. Coba dizikir dulu, insya Allah itu akan membuat kita istiqomah juga dalam hal ibadah yang lainnya. Begitu Tidak Vina? Jadi kalau nggak ada lingkungan yang mendukung, yakinkan bahwa ada Allah yang selalu melihat kita. Kemudian juga kita juga punya pegangan hidup ya yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Itu salah satunya ada pembuka pagi dan penutup hari kita itu dengan zikir pagi dan petang. Bisa difahami nggak Uti Devina? Mudah-mudahan nggak puas ya. Biar nanti cari lagi di referensi yang lain ya. Barakallahu fiik. Begitu mungkin ya. Wa iyaki, Masya Allah. Kian izin Ustazah Sila. Ya. Kian untuk sisanya bisa di grup ya insya Allah. Ya, saya mohon izin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk akhwat ummahati fillah. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Syukran sudah jazakallahu khairan katsiran sudah kajian yang Amin wa iyaki. materi yang begitu lengkap ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, sudah berkah. Kemudian jazakumullah khairan katsiran kepada akhwat ummahat yang telah menghadiri kajian sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah dimanapun antena berada. Baik, langsung saja ya. Ana mohon undur diri, mohon maaf untuk mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga tadi ada kendala ya. Kemudian mohon maaf untuk videonya mungkin nanti ditayangkan di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi ya. Kemudian baik, kita langsung saja tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Kemudian untuk tadi para pemenang ya yang sudah menjawab kuis, boleh di apa namanya, di japri ataupun sebutkan nama di grup ya,
agar ketahuan gitu akunnya yang mana. Baik, sekian dari Ana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.